Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Komisi Yudisial dalam kegiatan Maganta Sensikal tahun 2021. Kami berjumlah 9 personil, yaitu yang pertama Ibnu Zahwan Hafid sebagai ketua kelompok, kemudian Cikwita Puspa Anissa Dewi, Fatinur Afifah Faikoh, Fauzan Gatan, Ozma Munggarani Putri Anggaryadi, Novia Wulandari, Deitra Alivia Safira, Desi Fitria, dan Veronica Nursyafitri. Kami di sini akan membahas terkait opini dan solusi dari SDGs yang pertama, yaitu tentang pengentasan kemiskinan. Apa itu SDGs? SDGs atau Sustainable Development Goals merupakan sebuah aksi global yang dibentuk oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, dan disahkan oleh PBB. Dalam Sustainable Development Goals, terdapat 17 target yang diharapkan dapat merubah dunia pada 2030 dalam hal menyelamatkan dunia demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, menjaga lingkungan hidup, serta melakukan pembangunan yang berkelanjutan. Di dalam Sustainable Development Goals terdapat 17 target. Yang ke-1 menghapus kemiskinan, yang kedua mengakhiri kelaparan, yang ketiga kesehatan yang baik dan kesejahteraan, yang keempat pendidikan bermutu, yang kelima kesetaraan gender, yang keenam aksi air bersih dan sanitasi, yang ketujuh energi bersih dan terjangkau, yang kedelapan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Infrastruktur, industri dan inovasi. 10. Mengurangi ketimpangan. 11. Kota dan komunitas yang berkelanjutan. 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. 13. Penanganan perubahan iklim. 14. Menjaga ekosistem laut. 15. Menjaga ekosistem darat. 16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat. 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Dan kelompok yang akan kami bahas yaitu SDGs yang pertama mengenai menghapus kemiskinan. Kemiskinan atau no poverty merupakan salah satu agenda pembangunan berkelanjutan SDGs. Kemiskinan masih menjadi problem di berbagai negara. Maka, penghilang kemiskinan dan kelaparan pada 2030 merupakan tulang punggungnya. Kemiskinan yang menjadi salah satu tujuan MDGs kembali ditetapkan sebagai tujuan utama dalam SDGs. Selain karena kemiskinan dan kelaparan masih sebagai problem dunia, penghapusan kemiskinan diarahkan untuk menjamin keberlanjutan capaian MDGs. Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara yang sedang berkembang. SDGs No Poverty atau menghapus kemiskinan mempunyai 5 tujuan dan 2 subtujuan. Tujuan yang pertama yaitu pada tahun 2030 mengentaskan kemiskinan ekstrim bagi semua orang yang saat ini berpendapatan kurang dari $1,25 Amerika per hari. Tujuan kedua, pada tahun 2030 mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan, anak-anak dari semua usia yang hidupnya dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional. Tujuan ketiga, menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan. Tujuan keempat, pada tahun 2030 menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses pelayanan dasar, kepemilikan, dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro. Tujuan kelima, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. Subtujuan yang pertama, menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang, khususnya negara yang kurang berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi. Subtujuan yang kedua, membuat kerangka kebijakan yang kuat di tingkat nasional, regional, dan internasional, berdasarkan strategi pembangunan yang memihak pada kelompok miskin dan peka terhadap isu gender, untuk mendukung investasi yang cepat dalam tindakan pemberantasan kemiskinan.
Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di seluruh negara yang sedang berkembang, termasuk negara Indonesia. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Fakta mengenai kemiskinan di Indonesia. Yang pertama, 30 juta penduduk Indonesia masih berpenghasilan Rp12.000 per hari. Hasil kajian LIPI menyebutkan sekitar 43,67% pekerja Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini terjadi lantaran kecilnya upah dan tingginya harga barang. Yang kedua, orang miskin didominasi warga Indonesia Timur. Wilayah Maluku dan Papua menjadi wilayah dengan sebaran jumlah orang miskin paling banyak se-Indonesia. Meski secara kuantitas penduduknya tidak sebanyak pulau-pulau lain, namun di kedua kawasan Indonesia Timur itu persentase penduduk masuk kategori tidak mampu mencapai 24,81%. Pemerintah Indonesia yang berorientasi mengembangkan Indonesia menjadi negara maju dan mapan dari segi ekonomi, tentu menganggap kemiskinan adalah masalah mutlak yang harus segera diselesaikan, di samping masalah lain, yaitu ketimpangan pendapatan, strukturisasi pemerintahan, inflasi, defisit anggaran, dan lain-lain. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini disebabkan adanya permasalahan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum menunjukkan penurunan. Indef memproyeksikan angka kemiskinan di Indonesia naik pada periode September 2020, yakni jumlah penduduk miskin naik menjadi 1,63 juta jiwa atau 0,56% selama masa pandemi COVID-19. Padahal, dalam 5 tahun ini, pemerintah terbilang sukses untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Namun, hadirnya COVID-19 menekan semua perekonomian di berbagai negara. Di sisi lain, pemberlakuan pembatasan sosial, pembatasan jarak fisik, hingga PSBB berdampak pada masalah sosial dan ekonomi di masyarakat, di mana sebagian masyarakat kehilangan pendapatan, tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, terutama rumah tangga miskin dan rentan serta sektor informal. Hal tersebut sangat berpotensi memperburuk kondisi perekonomian. Faktor penyebab kemiskinan di Indonesia memang begitu beragam. Kemiskinan merupakan masalah utama dan paling mendasar yang setiap harinya menjadi perhatian utama bagi pemerintah. Apalagi di Indonesia masih memiliki masalah yang cukup pelik dalam pemberantasan kemiskinan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan, seperti pendidikan yang rendah. Hal ini menyebabkan seorang kesulitan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang tetap, sehingga meningkatkan angka pengangguran. Faktor lainnya seperti disebutkan di atas adalah konflik atau perang di suatu wilayah, infrastruktur yang terbatas atau tidak merata yang menyebabkan sulitnya akses terhadap berbagai fasilitas seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Selain itu, faktor bencana alam dan laju pertambahan penduduk juga merupakan penyebab kemiskinan. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan bekerjasamanya antara sektor swasta dan sektor pemerintah. Menurut Menteri Sosial Juliari Batubara, pada kesempatan yang sama mengatakan kolaborasi antara bisnis dan pemerintah dapat dilakukan melalui dukungan terhadap strategi penanggulangan kemiskinan. Menurutnya, pemerintah Indonesia telah menyiapkan kerangka kebijakan yang mendukung adanya kemitraan pemerintah dan swasta dalam penyaluran bantuan sosial. Selain itu, seringnya update data penduduk dan pengawasan terhadap bantuan bansos. Baik, cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kekeliruan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.